Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita afirman wa na'awanapun ala binatin sholihah wa ala manawa wa ahluna wa aslafuna wa aba'una sholihun wa ala ma fi ilmillah min sholihin niyah nawaina ta'alum wa ta'alim wa tadhkur wa tadhkir anak awal intifa wa ifadah wa istifadah wal hasa ala tamasuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha amadatillah wa qubhi wa syababihi wa istishfa'i anfusina keduduk syai'ulillah al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli syirki wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Ashabal mali hadratil muhtaramin minal jalisil wal hadirin rahimakumullah wa radiyallahu wa barakalakum. Melanjutkan kajian kitab Taisirul Falaq ya. Pada minggu-minggu kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hak tentang apa itu, ada mu'asyarah, ada hukukul jiran, ada hukukul qarabah, ada hukukul walidain, ada muta'allim, awil mu'allim, dan juga at-taqwa, dan sudah cukup banyak. Nah, untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang ulfah. Ulfah itu apa? Bukan ulfah artis, itu bukan ya. Jadi al-ulfah utawi iki iku nerangake mertelakake asih-asihan. Ai hadi al-ulfah. Jadi ulfah sendiri itu dari kata alifa ya'lufu ya. Jadi memang apa ya? Artinya itu terbiasa. Nah, artinya terbiasa atau mungkin mudah bergaul. Kalau ditambah lagi dengan tasdid allafa yu'allifu, artinya itu membentuk, menjadikan, atau apa ya, mempersatukan. Jadi seperti ta'alafa itu mempersatukan. Jadi bisa diartikan ulfah itu ya bersatu bisa, berteman juga bisa, saling kasih kekasih juga bisa, harmonis juga bisa. Nah, kalau mengingat lafal al-lafa itu sendiri, saya mengingat ada di surat apa itu Mas? Al-Anfal ya, benar ya. Wa allafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum. Saya teringat sama ayat itu. Jadi ayat itu yang menjadi saya ini bisa menikah. Nah, ini tak berikan ijazah. Jadi berarti besok aja prakteknya. Jadi pas saya itu masih apa ya, setelah selesai S2 itu masih galau, dalam arti tahun 2014, 15, 16 teman-teman saya itu udah pada nikah, saya kok belum sendiri. Nah pas tahun 2016 itu saya buka kitabnya Bib Ali Mayong. Itu ada salah satu apa ya, doa yang cukup saya menarik, dalam arti bisa mendekatkan perjodohan. Salah satu wasilahnya itu menggunakan ayat. Jadi wasilah itu boleh menggunakan ayat. Memang ayat Al-Quran itu bisa membuat apa ya, obat, rahmat, sebagai bahan solusi dari problem kejombloan kita, atau mungkin juga menjadi solusi akan kegilaan kita. Orang nak jomblo kan menjadi gila ya. Nah itu solusinya kan, sifaunnya kan menjadi obatnya adalah Al-Quran. Jadi yang menjadi wasilah itu tadi. Jadi lafal wa'allafai baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'an ma fil ardi ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum, itu dibaca 7 kali. Ya, 7 kali saya baca itu subuh sama maghrib. Nah, ini kalau mungkin barangkali Mas Amin Nasir nanti setelah lulus apa S1 langsung mau lanjut Jadi alhamdulillah itu 41 hari saya amalkan subuh sama maghrib itu, kok ketemu sama jodohnya itu saya. Namanya Mbak Nuzul Istifadah, istri saya. Itu berkat apa ya, ayat ini ulfah, jadi al-lafa tadi menyatukan. Jadi ayat tadi itu saya baca 7 kali, terus ditutup dengan doa. Doanya seperti ini.
Kalau bagi yang laki-laki itu seperti ini ya. Allahumma asli ba'latan solihatan. Ya Allah, kirimkanlah kepada saya apa itu jodoh atau mungkin apa itu sosok pasangan ya yang solihah ya, ba'latan solihatan li nafsi bihaqqi allamikal qadim wa rasulikal karim wa bihaqqi alfi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Iku kanggo sing lanang. Nah kanggo sing wedok ya tinggal diwale. Misale ana sing ngrungokno melalui via YouTube kan mungkin uhti-uhti bisa menyimakkan ini direkam ya Mas ya. Nah itu tinggal dibalik ya. Allahumma asli ba'lan solihan lihid bati. Ya Allah kirimkanlah apa itu jodoh untuk saya, lihid bati untuk menghibah saya. Ya bihaqqi allamikal qadim wa rasulikal karim wa bihaqqi alfi alfin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nah, ini kalau memang sudah saatnya, kalau belum ya jangan, tetap tolabul ilmi dulu, belajarnya diselesaikan. Mas Amin Nasir ini masih apa ini? Udah kuliah? Dulu. Ya, masih anak-anak semua. Jadi yang mau mendekati Mas Nasir. Ya. Jadi ulfah itu sendiri maknanya banyak sekali ya. Nah, ulfah itu sendiri apa? Ia utawi ulfah, utawi asih-asihan, harmonis, persatuan itu sendiri adalah al-istiqnasu. Istiqnas itu sendiri itu apa ya? Punya sikap yang ramah binnasi terhadap manusia. Wal farohi lan bunga biliqaihim tekalane ketemu dengan annas. Jadi sing jenenge ulfah itu ya orangnya apa ya? Ulfah itu asih-asihan itu punya tadi ya, orang yang punya kasih sayang itu selalu ramah. Nah, pamane ketemu wong ya laro-laro, ya bunga, ora semangane bededot ngaji bededet terus nggowo. Nah, salah satunya di situ. Ya, makanya wong sing asih-asihan, wong sing melas asih, ya itu kan menjadi ciri khas para sahabat. Apa itu di surat Al-Fatihah itu apa, Mas? Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar Muhammad. Jadi Muhammad itu utusan Allah dan orang yang membersamai Rasulullah itu para sahabat itu yang paling keras terhadap orang kafir tapi paling lemah lembut terhadap di antara sahabat. Makanya kemarin saya ceritakan ya, karena persahabatannya sahabat dengan sahabat itu bahkan separuh hartanya itu rela untuk diberikan. Istrinya aja yang didem mulai misalnya loro iki sing kok ingin milih koncoku ngono kan, sing paling ayu ndi kok tak cerekno sing lek nikah siapa? Ya antara sahabat siapa kemarin itu Abdurrahman bin Auf sama Sa'ad bin Rabi kan gitu. Saking kentalnya seperti itu. Ya. Terus ada lagi siapa itu? Sahabat itu memang kasih-kasihannya itu luar biasa ya. Kanjeng Nabi itu juga demikian. Kalau punya kayu siwak ditugel sing bengkong kanggo Kanjeng Nabi, sing lurus kanggo sahabate. Sahabate dikek sing apik, Kanjeng Nabi sing bengkong. Nah, seperti itu sayangnya kepada sahabat. Sahabat Abu Bakar juga demikian. Umar bahkan malah sangat apa ya memperhatikan rakyatnya. Bahkan kalau ada rakyatnya itu apa ya miskin ya jarang kelihatan itu ditanyakan kabarnya itu. Sahabat Umar seperti itu. Bahkan didatangi satu persatu. Lah kalau ada mungkin salah satu staf-stafnya atau mungkin pengikutnya sahabat Umar yang apa ya tidak mempunyai sifat welas asih itu beliau langsung memecatnya. Ada itu di apa ya di kitab Al-Jawahirul Lu'lu'iyah itu dikatakan bahwa sahabat Umar itu pernah memecat salah satu anak buahnya. Itu ketika sahabat Umar itu kan lagi gendong anaknya itu kan. Ibarat orang tua lagi luweh sama anaknya itu tidur terlentang. Sahabat Umar tidur terlentang, anaknya yang dhuwur dodo lagi bergembira. Nah itu pelayannya itu masuk ke kamar sambil melihat apa yang memperlihatkan wajah yang kurang enak gitu. Lantas ditanya sama sahabat Umar, kok wajah kamu nggak enak? Apa kamu itu di rumah itu nggak pernah seperti ini kan gitu? Dijawab sama pelayan tadi, saya itu ketika masuk rumah itu nggak ada orang yang mau berbicara kepada saya. Lantas ketika itu langsung dipecat sama sahabat Umar. Loh kenapa kok saya dipecat? Lah kalau kamu di rumah saja kok nggak ada yang berbicara kepada kamu, berarti keluarga kamu, anak kamu nggak ada yang sayang kepada kamu. Bagaimana kamu bisa sayang kepada umatnya Rasulullah? Wong karo keluargane anake dhewe karo bojone wae ora akur masuk rumah. Iku langsung dipecat sama sahabat Umar. Gitu. Jadi welas asih ini loh. Ya ciri khasnya para sahabat.
Nah, jenengan juga demikian, kalau punya sifat yang welas asih, ramah, membuat tenang kepada tetangga, kepada istri, kepada saudara, ya itu ada juga itu. Innallaha yu'amilu yaumal qiyamati biwasfihi. Jadi Gusti Allah itu akan membalas jenengan itu besok di hari kiamat sesuai dengan sifatnya kalian. Ya, wa khuluqiha, dan sesuai dengan akhlak jenengan. Nah, jenengan sifatnya ramah tamah, suka membantu, suka kemarin tuh entengan ya istilahnya, grapiaan. Besok neng hari kiamat ya, kanallahu lahu bidzalik. Apa itu? Neng dino akhir besok yuk sampai diramai karo para malaikat. Digampangno ning mlebu swarga. Jadi seperti itu loh. Jadi kita itu memandangnya itu jangan sampai kita itu hanya hablum minallah saja, tapi hubungan dengan manusia itu perlu dipererat gitu. Kemarin kepada tetangga, kemarin kepada kerabat, kepada suami istri itu perlu yang namanya tali asih, kasih sayang dan lain sebagainya. Jadi sikap Allah nanti kepada jenengan besok di hari kiamat itu sesuai dengan gambaran jenengan di dunia. Ya, sudah jelas sekali itu. Biwaswihi au bihulukihi. Jadi sesuai dengan sifat orang tadi. Nah, gitu ya. Wa asbabuha utawi pira-pira sebabe ulfah, ya. Harmonis tadi khamsatun iku ana 5. Jadi sing dadi sebabe keharmonisan itu ada 5. Awaluha utawi awale khamsah. Ya, awale sing khamsah itu sendiri ad-dinu iku agama. Jadi sing pertama kali dadekno keharmonisan itu sendiri adalah agama. Di anna kamalal imani, karena sak temene sampurnane iman, yujibu iku netepake apa kamalal iman al atfa ing welas asih. Makanya ono hadis itu la yu'minu ahadukum apa itu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsi. Jadi bisa dikatakan orang tersebut tidak iman jika dia itu tidak mencintai saudaranya seperti mencintai diri sendiri. Makanya menjadi apa ya, sebab dari timbulnya keharmonisan sendiri adalah kita sama-sama se-Islam ini loh. Jadi dulur Islam. Nah, karena sebabnya agama ini sama beragama Islam, kita menjadi welas asih padha karo wong Islam. Ya ora usah dibeda-beda. Nah, iku sing luwih apik. Lah, luwih inten meneh nek es padha karo madhab mungkin madhab Syafi'iyah. Nah, iku luwih inten meneh dalam ulfah, dalam welas asih meneh. Apa meneh nek wis masuk ning golongan. Nah, golongan wong sing biasanya agama Islam itu agama Islam sing mungkin Jawoni, misalnya pakai ugel ngene iki apa jenenge? Model-model apa itu sini? Apa Jawa Mas ini? Jawa kuno ya. Nah, itu orangnya juga suka belangkonan seperti itu. Nah, atau gratonan atau mungkin karo Islamnya Islam NU ya senengane kumpulane karo wong NU. Islami Muhammadiyah ya senengane kumpule karo Muhammadiyah. Jadi memang itu menjadi basic. Jadi keharmonisan itu sendiri tercipta karena kesesuaian gitu loh. Kesesuaian atau mungkin apa itu kesepadanan apa ya, prinsip gitu loh. Kesepakatan prinsip kita itu menjadikan kita itu lebih harmonis. Coba kalau jangan itu ada salah satu film yang disukai, biasanya yang diobrolkan itu lebih intens ya Mas ya. Jadi lebih tambah akrab, tambah harmonis. Aslinya podo kancane, tapi goro-goro kancane seneng karo film sing mau, jadi kita itu lebih intens. Wah, jadi cerita. Misalnya Mas Amin seneng Naruto, sing kancane ya seneng Naruto. Lah itu langsung bahasane tambah nyantol ngono lho. Dhewe karo kancane sing ora seneng Naruto. Nah, itu kan ngono kuwi. Ana sing seneng One Piece ya One Piece. Nah, itu biasanya ana grup-grupane dhewe. Ya Islam seperti itu juga. Jadi secara menyeluruh memang itu membuat keharmonisan, tapi ada yang lebih spesifik lagi yaitu kalau sudah masuk ke golongan sendiri. Nah, misalnya golongan wah ini pengajian apa atau jamiah apa, itu biasanya lebih intens. Yang kedua wasaniha utawi kang kaping pindhone khamsah. Jadi sing tadi sebabe kasih sayang utawa keharmonisan, an-nasabu iku keturunane. Jadi sing nomor loro selain agama itu keturunan. Makanya dengan karo mase ya dibanding sayangnya mase karo tonggo lu sayang di Mas. Sayang karo mase kandung ya gitu. Ya, adik kandung karoan mungkin tonggone aduh. Ya sayang adik kandungnya karena ini dari segi nasab keturunan.
Nah, li'annal insana kana sak temene menungso yahnu iku condong ala aqoribi ing ngatasi pira-pira kerabate insan. Jadi lebih condong dan itu memang sudah menjadi fitrah. Karena kita lahir dari satu darah dagingnya ibu yang sama. Itu punya keterikatan persaudaraan gitu loh. Jadi kalau saudara kita itu punya hajatan, kita juga ikut membantu. Kalau punya acara, kita juga ikut langsung nimbrung membantu kan gitu. Tidak usah disuruh, kita langsung secara kesadaran itu langsung pengen membantu karena di sini ada keterikatan nasab dan ulfahnya itu asih-asihnya lebih kental ya daripada adin sendiri. Selain adin juga ditambah dengan nasab. Wa yatawaddadu lan asih-asihan sapa al insan ilaihi maring aqarib ya. Jadi yang itu yang bisa menyebabkan asih-asihan wa yakuful ada anhum dan juga nyegah apa insan al ada ing piloro anhu saking aqarib. Jadi ketika ada mungkin sesuatu yang repot dibantu, sesuatu yang mungkin bisa mencelakai saudara kita, adik kita atau mungkin paklek kita bantu. Jadi aqarib itu kemarin udah paham ya. Aqarib itu adalah kerabat ya, kerabat atau silaturahmi bil aba'i wal ummah. Jadi mungkin mungkin hubungan persaudaraan yang dari bapak atau dari ibu. Ya termasuk paman, bule, pakde, simbah, apa maneh kok dulur kan, kandung. Itu lebih intens ya asih-asiannya. Karena qalan Nabi sallallahu alaihi wasallam kaya oleh wis ngendikake sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innar rahimah sak temene sanak raket ida tasamat tekalane wis berpegangan atau mungkin sudah bersentuhan ta'atofat moko timbul si piro-piro welas asih. Ketika kita sudah bersinggungan, sudah bertemu dengan yang namanya adik kita, bertemu dengan kakak kita, paklek kita, itu timbul rasa yang namanya simpatik ya, timbul yang namanya welas asih. Itu secara naluri pasti akan keluar sendiri. Jadi ada dua tadi, adin sama an-nasab. Yang ketiga wasali suha al-musoharo utawi kang kaping telune khomsah, yaitu asbabul khomsah tadi sing dadi sebabe ulfah atau asih-asihan keharmonisan. Yang ketiga adalah al-musoharo, iku hubungan pernikahan. Jadi sing diarani musoharo itu ashar itu adalah ahlu baitil mar'ah. Jadi keluarga bete sing wedok. Jadi nama sulit iki ya garwane sing wedok. Jadi itu sing timbul nopo ya asih-asihan. Jadi pernikahan itu sendiri bisa menimbulkan yang namanya tali asih yang baru. Tidak cuma nasab atau darah tadi ya, tidak cuma agama tapi juga perkawinan. Ya, perkawinan itu juga bisa menyebabkan tali asih itu sendiri. Makanya nikah itu ada berapa huruf itu, Mas? 5. Nun, kaf, papat ngono kok usah 5 itu. Nikah kan ngono. Nun, kaf, alif, ha. Ya, alife iku ulfah. Jadi alife iku kasih sayang. Jadi nune iku nikmat, kafe iku karomah, alife iku ulfah, sing ha iku khilyah. Iku terangkum dalam sebuah syair itu seperti ini. Ya, titik tentang bahas nikah ya. Nun nikahi ni'matun min rabbih halat waladat lilladzi kasarahu wa kafuhu karamatun tudu'ahu bihal ujur wal marabihu lahu idastaqamat alifun wa ulfatun hasilatun bainahuma tantabihu wal ha'uhim yatun liman fi aqdihi hama bikuf in wal uduli indahu. Aku hafal kok. 4 bait iki sing nerangno huruf nikah. Nune sendiri itu apa? Nun adalah nun nikah ini nikmat. Jadi nikah itu nikmat. Oh, kok ngerti? Yo takon sing wis nikah iku Mas Rifai iku sing wis nikah. Nikmat to, Mas? Oh, kan nikmat to. Nikmat itu, makanya nak pengen nikmat itu kudune iso kaya huruf nikah. Huruf nun ku lumah tamu huruf, Mas. Lumah. Jadi anjen siap-siap lumah kan ngono iku. Pokoknya malam Jumat ngene gua lah seger tenan.
artis-artis kumpulan surah rasul. Ayo malah enak. Nah, niku ana filosofine piye niku titike siji. Jadi ibarat titik iku wong lanang. Ora iso dadi nikmat nak titike loro. Berarti wong nikah iku wong wedok ora oleh poligami. Poligami. Jadi titik iku wong lanang ditambahi lanang loro iku jenenge apa? Poligami ta poliandri? Poliandri kan ngono. Ya titike wong loro ora dadi nikmat. Soalane apa taat kesel. Nah, tapi nek anune iku digawe pangkon loro. Lu cenon niku cenon. Yo akeh-akeh. Ya nune kudune apa pamane luwih ya ora kepenak kan ora dadi non dadi apa niku. Dadi wawu malah kok. Dinon niku nikmat. Malah termasuk kullul ladatin wa syahwatin bin nikahi ibadah. Dadi sak enak-enake kelezatan syahwat iku sing paling enak iku ya nikah iki. Padahal sing jenenge syahwat iku biasane apa iku? Tuksil qulub. Sing biasane apa iku jenenge syahwat iku biasane mengotori hati, mengeraskan hati kecuali nikah, ilan nikah. Fa innahu apa iku yasfil qulub itu bisa menjernihkan hati. Makanya wong sing ulama-ulama salaf iku bambang iso dadi ulama-ulama iso dadi aulia iku nikahe akeh karo sing kaya. Lho nabi-nabi zaman biyen niku. Nabi Ismail lah garwane pira iku. Ya. Nabi sapa nek? Wah, nabine paling akeh ngoten niku. Nikahe go bolak-balik. Sedina ku ping pira? Bisa ping 3 kadang. Bahkan kadang ku nek arep apa buka iku ana keterangan kok, Mas. Ora buka mangan tapi bukae langsung jima kok. Nah, ngono iki langsung he. Misale wis Allahu Akbar langsung njok dik ning kamar. Berbukalah dengan yang manis. Yang manis siapa ya? Kamu dong, Dik. Langsung. Jadi sedurunge ngombe iku malah ngombe. Ngombe jenis e. Ngono. Itu termasuk nek. Terus apa nek mau? Ngene nikmat ya. Aduh iki dong cukup pengen nikah. Kafe sendiri karomah. Karomah itu kamul kemuliaan. Bisa didelok ya asline Mas Rifai sing asline diundang Mas saiki diundang Pak. Dia tahu diundang hajatan, Mas. Sedurunge nikah. Jarang toh. Nah, saiki wis hajatan ono terus undangan, korik ya terusan kan ono jobe tambah akeh. Karomah kemuliaan sing asline iku diundang Mas, diundang Nang, saiki diundang Pak. Karena kemuliaan memang pernikahan itu membawa kemuliaan. Lah karena sudah mulia biasanya mempunyai 2 poin ini bihal ujur wal marobi. Nak wis mulia biasanya tambah sing mulia liyane setajune adalah tambah ujur apa? Jamak sangka ajrul. Tambahe pahala, ganjaran. Makanya separo agama iku ana ning pernikahan. Faqatis takmalan nisfal iman kan. Separo iman iku ana ning jero pernikahan. Makanya ana istilah iku riwayat ya. Ora istilah ya dimakni riwayat rakaatani minal mutazawwij awil muta'ahil 2 rakaat orang yang sudah menikah. Ya afdhalu min sab'ina rakaatan iku lebih baik daripada 70 rakaat minal azab daripada wong sing jomblo atau awil muta'azib. Mas Rifai salat piro mau 2 rakaat wae. Iku sampean 2 rakaat iku jek kalah. Oh, makanya besok kudune nikah kabeh. Aduh. Salah hijine mau ngandung beberapa pahala. Wong lagi salat tok kaya ngono, gurung nak lagi liyane. Cipokan tok wis. Ana riwayat iku. Nak wong sing gelem ngambung bojone, ya. Apa banallahu lahuma bikulli qiblatin. Gusti Allah bakal bangun kedua wong sing gelem cipokan meskipun sak cipok wae. Banallahu lahuma bikulli qiblatin. Setiap ciuman itu madinatan fil jannah. Jadi Gusti Allah gawe apa mau cipokan. Satu kota itu satu kota iku apa lho, Cak? Sak kudus wae sing ambane pira? Nah iya, nak pamane bengi iku Mbak Cipok bolak-balik. Bener iso wae kan. Oh, iso dadi warga biasa tapi. Dengan duwe lahan seluas kota Kudus walah ya Gusti.
Wes dunyane tok iku lagi berat kabeh. durung kawan. Wah ganjarane tenan Mas, wah akeh. Wong wedok barang ngene iku ning ndekne apa ya khidmah karo garwane, nek misale gelem masakno ida tobahat alaiha harrama alaiha. Gusti Allah ngaramno ndekne Mas mlebu apa neraka. Harrama alaiha nar kok swarga. Nak gelem ngumbah wa idza ghasalat siyaba zaujiha, nak gelem ngumbah sempake katoke iku padha karo aqtahallahu sawabasit-tina syahidan. Ya Allah ngai ganjaran apa pahala wong swidak mati syahid. Oh, enake pol burung liyan-liyane iku. Ku lagi anu ngono tok burung ku nek wis menjurus sing juru-juruan. Wis komen nek bihal ujur. Roma. Wal marobih dan juga mengandung yang namanya marobih. Marobih itu apa? Keuntungan. Apa itu keuntungan kita? Siji, cipokan. Siji keuntungan nikah adalah al-ghina. Apa itu? Kekayaan. Makanya Sayyidina Umar niku nate dawuh, "Tolabul ghina fin nikah." Carilah kekayaan itu di dalam nikah. Nah, gak usah khawatir, makanya Gusti Allah wis janji, "Iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadli." Nek umpama sampean ku fakir gak duit-duit apa-apa, aku durung kerja nikah wis anggere nikah ku lah entuk duit dhewe. Pak Bahak biyen. Aku nikah itu durung ndek pekerjaan. Sak sepeser pun uang gak punya. Beneran, mes 100.000, 200.000 gak punya, tabungan itu gak punya. Nek kok wani nikah? Yo kendel lho, Cak. Jadi belum punya pekerjaan, saya itu duit pekerjaan dosen ngajar ngulang iki kitab Taisirul Ulama itu berkati nikah. Tapi sedurunge kuwi gurung di kerjaan apa-apa. Ya, wis anggere modal nekat wani ngono insyaallah kok dibukakno pintu rezekine. Alhamdulillah bariku langsungan metu rezekine dibuka dalane karo Gusti Allah. Tapi ana syarate. Ya syarate apa jenenge? Al-mutazawwij alladzi wa'adahu Allah bil ghina. Jadi seorang kekasih yang dijanjikan Gusti Allah itu adalah kekayaan, yaitu adalah alladzi yuridu bitazwijihi al-i'anah bi taatillah. Jadi yang benar-benar niatnya pernikahan itu memang benar-benar bisa melaksanakan taat kepada Allah. Taat kepada Allah ya mau kudune iso nglaksanakno hak-hake wong lanang kepiye karo wong wedok, hake wong wedok kepiye karo wong lanang. Dan itu memang harus saling melengkapi, nggak boleh iran-iranan ngene nggak boleh. Itu yang nanti akan menyebabkan kita itu semakin terisi dan Allah akan mencukupi. Itu yang pertama, marobeh keuntungan yang pertama. Marobeh yang kedua apa Mas? Ngilangno edan. Yo tenanan kok iki kok. Iku ning kitab apa iku sini? Nihayatul Matlab. Imam Al-Juwaini iku nate dawuh an-nikahu huwa min asbabi zawalin nikah. Min asbabi zawalil junun. Jadi pernikahan itu bisa menghilangkan, menjadi sebab hilangnya kegilaan. Nah, makanya wong kadang edan iku goro-goro dene iku batek ora kawin-kawin. Makanya ben waras iku dini kadang wong iku nakal ya kan. Tapi bar nikah malah apik. Kadang ngoten nggih. Padang mongku dua bleke pol jadi gento senengane apa jadi meresi duwite rakyat, tapi bar dinikahno iku dadi ngalim kok, dadi wong sing saleh. Ning tanggoku ya ono. Kejadiane iku kaya ngono kuwi kok. Ora ning film iki kenyataan tanggoku ki delok aku iki wong nuwakale pol. Jadi bar dinikahno iku malah rajin salat. Nah, jadi edane ilang. Edane ilang. Pamarobeh yang lain banyak seperti keturunan, apa meneh Mas dan lain sebagainya. Yo ngamal soleh itu termasuk nikah ya. Dalam arti kan kene wis bar mati kan sing terusno amal soleh kan anak-anak kita. Marobehnya itu. Ya ulfah ini alifnya adalah idas taqomat alifun ta'ulutatun. Ya tekalane wis jejeg apa alif. Ya sampean alifnya jejeg kabeh napa bener? Lurus tak mlungker. Ngiwo tak nengen. Lekse. Kudune iso idas takomat. Nah ora iso idas takomat ya dibalekno karo maratuwa. Nah, jadi maksudnya idas takomat ning kene iku sing lanang ya iso nglaksanakno hak ing dadi lanang ya nafkah dhahir batin, iso ngei kasih
sayang, iso ngeki kebutuhan sandang, pangan, papan dan lain sebagainya. Ya, hasil laton bainahuma tantabihu, dan itu akan menghasilkan beberapa kesatuan tadi ya, atau mungkin kekompakan. Nah, hak itu sendiri adalah himyah. Himyah itu terjaga dari yang namanya perbuatan dosa. Oh, iki. Di ulfah itu ana nggon kata alif mau. Terjadinya yang namanya tali asih. Nah. Terus apa meneh iki? Li annal insana karena sak temene menungso ida ahabba kelakane demen sapa al insan irsahu ing bojone ing bojo wadone insan ahabba mongko demen sapa insan nggih demen uga kulluman ing saben-saben wong ya yang tami kang dadi apa iku jenenge hubungan yang tami ata iku yang tasibu ilaiha maring mau apa maring mau ya sing wedok mau. Jadi musyaharah iki jadi sing diarani ulfah bil musyaharah ya, dengan pernikahan itu ketika kita sudah mencintai istri kita pun juga akan mencintai sanak famili yang dimiliki oleh istri ya, contohnya ya marotuane, adik istrinya, terus siapa lagi itu kok gedane lho. Sing saka bojo iku sapa? Ya Pak Ali bojone, dan itu akan menambah yang namanya keharmonisan lagi kan. Yang awalnya kita tidak saling kan kenal. Aku karoan jenenge Pak Ali iku sing saka bojoku gak kenal, tapi gara-gara pernikahan ini menjadi yang namanya ulfah, tali asih yang baru. Ini juga ada cerita ini. Waqala Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Dawuh sapa Khalid ya, kang dadi anak lanang Yazid bin Muawiyah. Jadi Khalid bin Muawiyah iki kana cak temene Khalid bin Yazid bin Muawiyah abghadu ya. Iku luweh apa benduni makhluke Gusti Allah ilayya waling ingsun alubur Zubair ya apa jenenge iki iki ana sapa Khalid bin Yazid bin Muawiyah ya luweh bendoni makhluke Gusti Allah. Sing paling dibendoni, sing paling digetingi Khalid bin Yazid bin Muawiyah tak lain adalah keluarganya Zubair. Jadi Yazid bin Muawiyah itu tahu perang karoan Zubair. Ya, karena perang akhirnya podung dendam kesumat sampai saat anak keturunan. Nah Khalid sendiri itu juga punya dendam sama yang namanya keluarganya Zubair karena Pak Ane Dewi tahu perang karo Zubair. Jadi anaknya Zubair itu digetingi. Nah terus ana salah sijine keturunannya Zubair ku membuat tertarik sama Khalid bin Yazid. Jadi wonge wayu tenan, akhlake apik. Akhirnya apa? Hatta tazawastu sehingga ngrabene ingsun minhum saking alu Zubair fasoru mongko dadi sapa alu Zubair ahabba iku luweh aku senengi ya, paling tak senengi makhluke ilayah maring ing ingsun. Jadi sing mau asline gedeng tapi gara-gara pernikahan ya, pernikahan karo wong sing mungkin musuhe ya, itu akhirnya yang namanya benci tadi itu menjadi cinta. Itu salah satunya adalah sebabnya adalah pernikahan. Jadi awal ini kurang seneng tapi gara-gara mau kita menikahi salah satu keluarganya yang tadinya menjadi musuh bebuyutan dari Simbai itu menjadi teman. Ngono iku ana critane bareng contoh sahabat Khalid bin Yazid bin Muawiyah. Sing nomor 4 warabiha utawi kaping papate khamsah yaiku apa asbabuha khamsah mau sebabe sing dadekake asih-asihan albirru iku gawe bagus. Bahwa utawi albir al ihsanu iku gawe bagus ilan nasi maring menungso. Jadi sing sebab dadekno tali asih itu sendiri yang nomor 4 adalah membuat yang namanya kebagusan. Kebagusan itu ya apa gawe jenenge apike karo tanggane, apik karo kerabate iku yang jenenge ihsan. Nah, ta'awanul bir iku ana ning kitab apa iku? Salah sijine kitab iku dingendikake ning apa kok lali aku kitab apa. Ta'awanul bir iku daiyatun menjadi sebuah sebab
littifaqil arok, kesepakatan kemufakatan bersama. Wattifaqul arok muktasabatun lil widad, itu yang menjadi sebab terjadinya yang namanya tali asih. Jadi asih-asihan, kasih sayang, keharmonisan. Jadi itu dikarenakan karena saling yang namanya bantu membantu. Ya jenengan senengane apa ya karo kanca iki senengane ngewangi, itu menjadi apa ya, menyebabkan kita itu satu pendapat. Nah, jadi karena kita sering membantu teman kita menjadi satu ide kan gitu. Satu pikiran. Kalau sudah satu pikiran itu menyebabkan kita itu lebih hangat, dalam arti lebih intens ketika apa itu berhubungan. Nah, itu salah satunya di situ. Nah, jadi membuat hubungan itu lebih bagus. Nah, man rahima yurham, wong sing gelem welas asih ya bakal diwelasi. May ya'mal al khaira, apa sing bakal ngamal perkara sing apik yunam bakal untuk kecipratan untung. Ama ya'mal asyarra yuksam, bakal untuk wong sing nglakoni perkara sing elek ya bakal untuk dosa. Jadi kabeh ku ana efeke. Sing di welas asihe ya bakal diwelas asihi. Nek sampean gelem ngamal apik ya bakal diapiki, nang amale elek ya bakal entuk dosa. Itu seperti itu. Dewi sapa iku Luqman Al-Hakim itu. Qala syair, dawuh sapa Kiai Syair, sapa iki Kiai Syair ora disebut. Syair seperti ahsin ilan iki bahar apa iki? Mustaqilun fa ya iku ahsin ilan nasi tastabid qulubahumu faqala mastaqbadal insana ihsanu. Bahar apa iki Mas? Harus saya ngerti ora? Mustafilun fa'ilun, mustafilun fa'ilun. Mas kurang sinau arut tau ora? Ora ana sing sinau arut, Mas. Bahar basit. Bahar basit. Ahsin ilan nasi tastabid qulubahumu. Fatola mas tak badal insana ihsanu ahsin. Gawe bagus sira ilan nasi maring pira-pira menungso. Tas takbit mongko bakal ngawulake sira kulubahum ing pira-pira atine anas. Jadi iki wong sing senengane gawe bagus karoan wong mau. Wong sing gak bae bagus iku dadi kawulamu, dadi baturmu. Makanya ini yang menjadi kadang misi orang-orang Kristen ya Mas ya. Jadi kita pun gak boleh kecolongan. Orang-orang misalnya di mana itu Yogyakarta bagian apa itu Gunung Kidul, itu misinya itu luar biasa. Orang Kristen itu memberikan ekonomi yang sangat luar biasa. Jadi karena ekonominya orang apa itu Gunung Kidul itu melemah, itu dikasih pasokan banyak itu, makanan, minuman, minyak dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ini menjadi misi sendiri karena dia selalu dibaiki, maka dia menjadi budak. Akhirnya mau untuk masuk Kristen. Lah kita kecolongan di sini. Lah bagaimana kita bisa mengislamkan buat mereka itu senyaman mungkin kepada kita, senyaman mungkin kepada Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ojo malah didoi, ojo malah digetingi, ojo malah disingkrai, malah dibedah-bedahno, dikafir-kafir. Itu tambah blayu deh nih. Ya kita perlu yang namanya rangkul. Apa meneh nek ana Allah ya baru masuk Islam, kita perlu yang namanya rangkul. Jangan sampai nanti dia itu berbelok kepada paham yang mungkin salah. Nah, itu gitu ya. Kemarin saya itu juga punya kenalan ya, kayak jarak itu neng pas neng wisata apa kemudian neng Semarang itu Bintomi itu loh Mas. Ketemu sama mualaf baru, namanya Mas Mekel. Benar itu. Umurnya 19 tahun. Itu juga demikian. Pas kita mau sholat itu saya yang imami, terus tak tanya-tanya ngobrol-ngobrol, ternyata dia itu mualaf, tapi bingung pengen belajar kemana gitu. Sedang tak terus selama ini belajar Islam dari mana Mas? Saya dari YouTube belajarnya gitu. Nah YouTube-nya itu channelnya apa? Nah saya kasih tahu, ternyata channelnya itu yang tadi, yang apa itu orang-orang yang tanda kutip tadi ya bahasa lama, terus siapa itu, wah Mas jangan yang itu Mas gitu. Tak kasih tahu, cari yang punya yang namanya sanad yang lebih jelas. Misalnya dari pondok pesantren dan lain sebagainya. Gini saja, nanti kalau Masnya butuh
informasi tentang agama, tanya-tanya tentang apa, dengan bisa hubungi saya. Langsung saya itu memberikan nomor kontak saya kepada Mas Michael. Kalau nggak percaya ini, saya punya nomornya. Jadi orang ini memang baru masuk Islam dan dia masih bingung masalah agama itu, masih tanya-tanya. Loh, ini namanya Mas Michael, tahu kan? Nggak ada fotonya, tapi namanya Michael. Orangnya ya seperti Cina gitu. Ya jadi pas itu kita kenalan, terus akhirnya dia mulai lebih intens kepada saya. Jadi tanya-tanya. Jadi kita rangkul, jangan sampai kita itu mencari perbedaan, mencari kita yang lebih hebat dan lain sebagainya gitu. Ya takutnya apa, nanti salah ke arah yang itu loh, kiblat itu loh. Karena dia itu kan gurunya, tak tanya itu kan dari YouTube gitu loh. YouTube-nya channelnya apa, ternyata tak buka apa, dikasih tahu HP-nya itu ya. Iya itu orang-orang yang katoke ireng-ireng sing katoke cingkrang. Waduh, iki dong lagi pertama abangan mlebu Islam rak mudeng malah sing digo acuan wong seperti ini. Nah, kita pun harus punya sebuah misi. Jadi kita dakwah melalui sebuah media seperti Mas Nasir ini memberikan merekam video ini, itu juga ada misi tersendiri gitu loh. Diupload biar orang nanti biar lebih paham tentang agama, ulfah itu bagaimana. Ulfah itu bukan ya, tentang tentang hak-hak kerabat, hak-hak tetangga itu begini, biar lebih tahu gitu loh. Jadi lebih kredibel gitu loh, hadisnya itu lebih jelas. Nah wong ngono-ngono kan paling hadisnya apa Mas? Terjemahan toh. Ora tahu jenenge Arab ditono. Kon debat ya ora iso. Fato lama mongko suwe banget istakbada dadekake kawula ya. Al insanu insan ihsanu apa gawe bagus. Dadi sing iso dadekno kawula ning menungso iku salah siji adalah dengan cara jasa. Ihsan itu istilahnya apa Mas? Jasa. Jenengan semakin banyak jasanya kepada orang tersebut akan takluk kepada jenengan. Jelas jenengan misalnya dikai karo wong sugih, jenengan nak diglok temenan. Ya ono dikai karo wong mau jenengan mesti ngladeni. Karena apa? Punya jasa. Tahu rumati maane, tahu biaya dan lain sebagainya. Nah, tahu ngulang ngaji dan lain sebagainya itu karena jasa. Yang terakhir wa khamisuha utawi dadi sebabe ulfah atau mungkin tadi tali asing harmonisan adalah al-ha'u iku seduluran. Ya, kok padha karo nasab ya. Iku nasab mungkin secara umum ya. Akha iki secara mungkin khusus keseduluran. Kama akha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti halnya gawe seduluran sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainal muhajirin wal ansori ya. Gawe seduluran antarane wong muhajir lan ansor. Mau contone apa mau? Sahabat Abdurrahman bin Auf karo sahabat Sa'ad bin Rabi. Jadi seperti itu, persaudaraannya sangat kuat. Litakwa bituhum, supaya jadi kuat Robito tuhum apa tali perhubungane apa muhajir lan ansor. Wa tazida ulfatuhum lan nambah kasih sayang. Terakhir, wa amma fadlul ulfah utawa kautamaane kasih sayang. Fal ifadatu iku awe faedah, wal istifadatu lan amrih faidah. Jadi apa? Give away. Jadi saling memberi. Ya. Jadi salah satu faedah kasih asian itu adalah kita bisa memberikan faedah dan orang tersebut bisa memperoleh faedah. Saling kasih kasihan gitu. Dengan membantu orang tersebut mendapatkan faedah dari kemanfaatan kita, dan kita pun bisa memberikan faedah. Wa ta'awun yang kedua adalah saling tolong menolong alal birri yang dalam kebagusan, wa taqwa lan takwa. Wa bidzalik ya lan kelawan mengkono apa iki balik iki apa mau ya mau ya afdol apa keutamaane ulfah itu sendiri ya. Tastaqimu ku dadi nonjejeg al ahwalu apa pira-pira tingkah. Keutamaane ulfah itu sendiri, jadi keadaan itu menjadi sempurna, menjadi netral. Watak tadilunan dadi sedengan al umur apa pira-pira perkara. Jadi sing mau dadine rada renggang malah tambah inten, malah tambah raga. Qala Allah taala, ngendika sapa Allah Subhanahu wa taala, wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu.
rohku padha jejeka sira kabeh bihablillahi kelawan gawa taline Gusti Allah jami'an halis kabehane wala tafarraqu lan aja padha pisah sira kabeh. Dadi iki penting. Wa'tasimu bihablillah, hubungan karo Gusti Allah ya dijaga, komitmen karo Gusti Allah. Komitmen karo Gusti Allah ku ya piye? Ya mau takwa, lakoni sedaya perintahe, ngedohi sedaya larangane. Sing diperintahi dilakoni, sing dilarang nggih ampun dilakoni. Ora iku mawon, wa'tasimu bihablillah jami'a wala tafarruq. Wala tafarruq maksudnya apa? Hablum minan nas. Iki lho, hubungan hablum minallah dan hablum minan nas halus imbang tawazun, ora oleh dong jeglek. Hubungannya karo Gusti Allah mu apik, karo hubungannya karo menungso senengane ngafirno, senengane bid'ahno, senengane ngelek-ngelek. Iki termasuk wong sing rugi. Jadi meskipun dekne iku pahalane wakeh salate, sedekah, tapi senengane ngece, senengane gibah, senengane ngelek-ngelek, iki pahala salate digrogoti karoan wong sing pernah di ngono ya. Mungkin sedikit ilmu tentang al-ulfah ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya, dan mari kita tutup dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil ijad wal jabaru subhanallahil mulku wa subhanallahil yamut subuhun qudusul bil malaikati wa ruh wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idza radit. Allahumma innaka alhamdu la ilaha illa anta ahwana wa nabati asma ya awalal awalin ya akhirul akhirin ya dal qadir wa kita wahina masyakin arhamar rahimin ya maulana ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna ilaika bil habibil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ikti hajatina qarib ikti hajatina qarib hajatina qarib. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi kama la nihaya dzalika malika wa mutawalli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa faqal murad fi tariqina turimatu ala Allahumma ya Allah, Allahumma inna as'aluka ilman nafi'a ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an barakatan ya syarra min kulli ta'bin wa masyarakat. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa ifdal mursalin wa ilhaman malaikatil muqarrabin bi fadli fa fahma sulaiman qalana ya makhlana wa sahana ma'adul hayy ya bisa ya sallallahu alaihi wa sallam akrimna bi jawdatil wa syara'i fi hajjina ya Allah 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 Allahumma arina haqqan wa arina ala al-batil Rabbi ja'alni muqima sholati wa qiyamati rabbana wa taqabbal sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu alaihi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.